ini kita akan bahas tentang sumber-sumber pendidikan Islam. Nah, selama ini tuh kita belajar bagaimana kita tuh selalu diajarkan bagaimana cara bertata krama, bertutur kata yang baik, berakhlakul karimah, saling menghargai, saling menyayangi. Tapi pernahkah kita berpikir sebenarnya tenaga pendidik itu dari mana sih mereka mendapatkan ajaran-ajaran yang telah mereka ajarkan kepada kita? Apakah semua yang mereka ajarkan itu hanya sebuah karangan, atau ada sumber-sumber yang mereka dapatkan sehingga mereka bisa mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada para peserta didik? Nah, untuk itu kita akan jelajahi 4 sumber utama pendidikan Islam. Jadi sumber yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang dimana Al-Quran itu berisi tentang petunjuk hidup yang dijadikan sebuah pedoman bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu menekankan tentang ibadah, tentang etika, dan juga perilaku sosial, yang dimana segala hal di dalam seluruh aspek yang ada di dalam Al-Quran itu mengajarkan tentang kebaikan, sehingga Al-Quran dijadikan sebuah pedoman etika dalam kurikulum pembelajaran. Dan juga sekarang itu kan ada kurikulum yang namanya kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta yang diadakan di sebuah lembaga pendidikan itu mengaitkan dengan sesuatu yang berisi di dalam Al-Quran, yang dimana Al-Quran mengajarkan tentang saling mencintai dan saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati sesama manusia. Nah, contohnya itu guru bisa mengajarkan kepada murid bagaimana ketika seorang murid mendapatkan uang di pinggir jalan. Nah, murid itu tidak boleh langsung mengambil. Dia bisa menanyakan ke orang-orang sekitar. Nah, itu mengajarkan tentang kejujuran. Selain itu, di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 itu akan menjelaskan tentang fase terbentuknya manusia. Nah, jadi tenaga pendidik itu bisa mengambil contoh dari ayat tersebut, lalu mengajarkannya kepada siswa, dan nantinya juga bisa dikaitkan dengan dari segi ilmiahnya atau dari segi biologisnya, bagaimana manusia itu terbentuk. Tapi sumber utamanya itu tetap dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber utama dari segala sumber yang ada. Dalam Al-Quran banyak mengajarkan hal-hal kebaikan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam ilmu pengajaran. Nah, yang kedua itu ada hadis. Nah, hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Jadi hadis itu merupakan sebuah penegasan untuk sesuatu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi sesuatu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, nah hadis inilah yang akan nanti mempertegas sesuatu atau sebuah penjelasan itu. Apa sih fungsi hadis dalam pendidikan? Hadis itu menjadi sebuah contoh konkret perilaku Nabi yang bisa diteladani dalam pengajaran akhlak, metode pengajaran, dan juga aktivitas sekolah. Hadis itu memberikan sebuah contoh praktis bagaimana cara Nabi mengajar, memberikan hadiah ketika seorang mendapatkan apresiasi, dan juga menegur dengan cara yang lembut. Bagaimana cara tersenyum, kalau tersenyum, nah itu kan ada hadis yang menjelaskan tentang tersenyum. Namun tidak semua hadis itu sama derajatnya. Ada hadis yang kuat, itu namanya mutawir, dan juga ada hadis yang lemah atau mutawir atau sahih. Nah, contohnya dalam kehidupan, seorang guru mencontohkan metode Nabi yang bersikap ramah dan juga memberikan pujian kecil untuk sebagai motivasi terhadap murid agar murid itu semangat belajar, terus juga murid semangat pergi ke sekolah. Nah, guru harus mencontoh sesuatu yang telah Nabi ajarkan kepada para sahabatnya terdahulu.
menganjurkan mudahkan urusan orang lain. Nah, ketika ada perbedaan tafsiran atas sebuah praktik, sekolah mencari rujukan hadis yang sahih sebelum mengambil keputusan. Jadi hadis itu juga sangat penting karena Al-Quran dan hadis itu tidak dapat dipisahkan. Kedua metode ini tidak dapat dipisahkan. Hadis dan Al-Quran merupakan sumber yang saling melengkapi. Jadi keduanya itu saling melengkapi, keduanya saling menguatkan. Oke, yang ketiga itu sumber yang ketiga dalam pendidikan Islam itu ada ijma'. Ijma' itu sebagai sumber pendidikan Islam memiliki peran penting dalam rangka berkesinambungan nilai-nilai syariat sekaligus menjawab tantangan zaman. Nah, kita tahu nih, zaman sekarang itu kan sudah zaman modern. Dalam dunia akademik, ijma' itu dipahami sebagai konsensus ulama yang menjadi legitimasi kuat atas suatu hukum atau sebuah kebijakan. Nah, hal ini tuh membuat pendidikan Islam tidak hanya bersandar pada teks Al-Quran dan hadis, tapi juga pada kesepakatan kolektif yang lahir dari ijtihad bersama. Dengan adanya ijma' ini, sistem pendidikan Islam dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan sosial, budaya, teknologi tanpa kehilangan arah. Contohnya, ketika muncul perdebatan tentang penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah dan pembelajaran. Kan kita sekarang itu di sebuah lembaga pendidikan kan sudah banyak nih memasukkan media-media sosial sebagai metode pembelajaran. Nah, itu kan juga menjadi sebuah perdebatan dalam kurikulum karena banyak pro dan kontra, banyak yang setuju dan juga banyak yang tidak setuju. Nah, itu menjadi sebuah kunci penyelesaiannya. Nah, ijma' ulama dapat menjadi dasar untuk menentukan batasan etis dan pedagogis. Itu juga dalam kurikulum modern. Ijma' mendukung integrasi antara ilmu agama dan juga ilmu umum, sehingga mahasiswa ataupun siswa tidak hanya menguasai aspek spiritual saja, tetapi juga kompetensi profesional. Bahkan keputusan untuk mewajibkan mata kuliah akhlak atau fikih muamalah di banyak perguruan tinggi Islam merupakan sebuah bentuk implementasi ijma' yang relevan dengan sumber ilmu pendidikan Islam yang keempat itu ada qiyas. Qiyas dalam pendidikan Islam bisa dijelaskan sebagai metode berpikir yang analogis, yang dimana qiyas itu membantu menjelaskan hukum baru atau qiyas itu membantu ulama dan pendidik menetapkan hukum atau aturan baru dengan membandingkannya pada kasus lama atau hukum lama yang sudah jelas hukumnya. Bayangkan ada sebuah persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, maka qiyas ini dapat digunakan untuk mencari persamaannya, digunakan untuk mencari persamaan sebab hukum antara kasus lama dengan kasus yang baru. Nah, dengan cara ini pendidikan Islam itu tetap bisa relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip dasar syariat. Sebagai contoh, Al-Quran itu kan melarang khamar karena sifatnya itu kan memabukkan. Nah, pada zaman modern sekarang muncul yang namanya itu narkotika. Narkotika itu kan sama-sama juga memabukkan. Ulama menetapkan hukumnya haram melalui qiyas. Dalam konteks pendidikan, hal ini itu bisa diterapkan pada kurikulum sekolah Islam. Selain melarang minuman keras, guru juga dapat menjelaskan betapa bahayanya narkotika bagi kesehatan dengan dasar qiyas agar siswa memahami bahwa keduanya memiliki niat yang sama. Contoh lain pada zakat fitrah. Nah, dahulu menggunakan gandum atau kurma sebagai makanan pokok, tetapi di Indonesia diganti dengan beras karena Indonesia makan pokoknya sekarang itu kan adalah beras. Maka beras itu bisa dijadikan sebagai zakat fitrah pada zaman sekarang. Tidak harus gandum atau kurma karena ingat itu sama, yaitu makan pokok masyarakat. Nah, dengan begitu qiyas menjadi sebuah jembatan antara teks klasik dengan realitas kontemporer, sehingga pendidikan Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang sebuah teori, tetapi juga praktik yang sesuai dengan
sesuatu yang lama dan yang baru, namun mereka menetapkan hukum baru dengan mempertimbangkan hukum yang lama. Jadi kias itu berjalan sesuai perkembangan zaman tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar sebelumnya. Nah, jadi kalau kita simpulkan secara singkat, secara keseluruhan tentang 4 sumber ilmu pendidikan Islam ini, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Keempat sumber itu saling melengkapi satu sama lain. Al-Quran adalah sumber utama yang memuat prinsip dasar dan nilai pokok pendidikan, sementara hadis berfungsi untuk menjelaskan dan memperinci ajaran Al-Quran sekaligus memberi teladan praktis melalui kehidupan Rasulullah. Sedangkan ijma hadir sebagai kesepakatan ulama untuk menjaga konsistensi hukum dan juga menjawab persoalan baru secara kolektif dan keseluruhan. Dan kias menjadi metode analogi yang memungkinkan penerapan hukum Islam pada masalah kontemporer dengan tetap berpegang pada ilmu yang sama.